Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Rahyana Putri. Di sini saya akan melakukan penata-laksanaan pada kasus atonia uteri, yang mana saya akan melakukan KBI/KBE. Di sini terdapat pasien yang sudah melahirkan, sudah dilakukan penata-laksanaan kala 2 dan kala 3. Setelah kita observasi, ternyata pasien mengalami perdarahan atau uterusnya itu tidak berkontraksi dengan baik. Setelah dilakukannya pemeriksaan untuk kandung kemihnya teraba kosong, jadi kita tidak perlu melakukan kateterisasi. Lalu untuk estimasi perdarahannya itu sudah lebih dari 500 ml. Di sini pasien sudah dilakukan atau diberikan infus. Sebelum melakukan penata-laksanaan untuk atonia uteri, di sini saya sudah memakai APD lengkap, yaitu menggunakan apron dan nurse cap, dan saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, di sini dikarenakan kontraksi Ibu tidak baik ya Bu ya, dan Ibu mengalami perdarahan. Jadi di sini saya akan melakukan kompresi bimanual interna, yang mana tangan saya akan masuk ke rahim Ibu untuk melakukan kontraksi pada uterus secara manual ya Bu ya. Nanti jika tidak berhasil, nanti akan dilanjutkan untuk kompresi bimanual eksternalnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik. Sebelum itu izinkan saya untuk menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sebelum itu, di sini pasien sudah dilakukan infus, lalu kita berikan oksitosin sebanyak 20 unit pada labu, lalu dihabiskan dalam 10 menit. Kita siapkan terlebih dahulu untuk infusannya. Selanjutnya kita potek terlebih dahulu untuk oksitosinnya. Di sini saya akan menggunakan handscoon DTT. Lalu kita masukkan oksitosin. Ini yang sudah saya siapkan. Oke, untuk oksitosin sudah saya berikan pada labu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan KBI. Sebelum itu kita pakai handscoon steril terlebih dahulu di tangan kanan saja, karena tangan kanan kita akan masuk ke dalam. Sini saya menggunakan handscoon double ya. Kita harus menggunakan handscoon yang panjang ya teman-teman. Sebelum dilakukannya KBI, kita lakukan eksplorasi terlebih dahulu. Ditakutkan ada sisa plasenta atau stem cell, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita lakukan KBI. Oke, untuk tangan kanan kita masukkan sampai ke fornix anterior. Kita masukkan tangan secara obstetrik. Ibu, tangan saya masuk ya Ibu. Mohon maaf ya Ibu. Oke, setelah tangan kita masuk, untuk bagian sikut kita ini ditaruh di bed untuk menjadi kekuatan kita pada saat KBI. Kita lakukan KBI. Oke. Kita pertahankan selama 5 menit. Jika terdapat kontraksi atau uterus terasa mengeras, itu artinya KBI kita berhasil, lalu kita pertahankan selama 2 menit. Namun, jika KBI kita tidak berhasil, kontraksi ibu tetap jelek, maka kita lakukan untuk KBE. Oke, selanjutnya kita minta asisten untuk melakukan KBE. Bu bidan tolong ya. Oke. Di sini kita lepaskan tangan secara perlahan, lalu kita gantikan tangan secara perlahan. Oke, untuk tangan saya akan keluar. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu di air klorin, lalu membuka handscoon secara terbalik. Lalu dilanjutkan saya akan melakukan pemantauan pada tanda-tanda vital ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengecek tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, untuk tanda-tanda vital Ibu sudah saya lakukan. Untuk
tekanan darahnya itu normal 120/70. Jika ibu mengalami hipertensi, kita bisa memberikan obat misoprostol secara sub atau perektal, lalu dilanjutkan pemberian ergometrin untuk menghentikan perdarahannya. Setelah melakukan pemeriksaan TTV, kita lakukan juga pemeriksaan pada kontraksi ibu. Setelah dilakukannya KBE, apakah kontraksi ibu membaik atau tidak? Nah, jika kontraksi ibu tidak membaik, kita bisa berikan oksitosin. Selanjutnya, kita berikan oksitosin 10 unit atau 1 ampul pada cairan infus yang kedua. Setelah itu, kita habiskan selama 1 jam. Untuk cairan infus berikutnya, kita habiskan 1 labu setiap 1 jam. Selanjutnya, kita berikan ergometrin yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah menggunakan handscoon DTT, sudah menyiapkan alcohol swab. Lalu di sini ada ergometrin 0,2 cc. Ibu, di sini saya akan menyuntikkan obat untuk menghentikan perdarahannya ya Bu ya. Tarik nafas Bu. Aspirasi lalu kita masukkan. Oke. Lalu saya di sini akan menggunakan handscoon steril di tangan sebelah kanan untuk melakukan KBI yang kedua. Di sini saya sedang melakukan KBI yang kedua. Kita pertahankan untuk KBI-nya kita pertahankan 1 sampai 2 menit. Jika tidak berhasil juga, kita lakukan KBE dan meminta asisten untuk membantu melakukan KBE. Ayo Bu Bidan, tolong dibantu ya. Oke. Selanjutnya saya akan mencuci tangan di air klorin, lalu di air DTT, lalu saya akan menyiapkan kondom kateter karena di sini ibu kontraksinya tetap jelek atau tidak kunjung bagus. Kita akan melakukan rujukan. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan kondom kateter. Kita masukkan perlahan. Lalu kita ikat kondom kateter. Oke, selanjutnya kita buka labia ibu. Ibu, akan saya masukkan ya Bu ya. Kita masukkan secara perlahan. Oke. Kayaknya ininya ini deh, udah di ini. Selanjutnya untuk kondom kateter sudah saya ikat, lalu sudah saya sambungkan pada selang infus. Lalu kita masukkan kondom kateter pada uterus ibu. Selanjutnya tangan kiri saya membuka labia ibu. Ibu izin ya Bu ya, saya akan memasukkan kondom kateter ya Bu ya. Lalu kita masukkan secara perlahan. Oke. Lalu kita masukkan cairannya sebanyak 300 sampai 550 cc atau mili. Oke. Sebelum tangan kita keluar, kita pastikan terlebih dahulu tidak ada kebocoran pada kondom kateter yang kita buat. Di sini tidak terdapat kebocoran ya. Lalu tangan kita keluar secara perlahan. Oke, selanjutnya kita ikat di bagian luar kateter. Lalu kita buka untuk selang infusnya. Selanjutnya kita masukkan tampon untuk menahan agar kondom kateter kita tidak keluar atau tidak bergeser. Maaf ya Ibu, saya akan memasukkan tampon. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya akan merapikan alat dan diri. Lalu saya akan mempersiapkan untuk rujukan ibu. Selanjutnya kita lakukan rujukan. Kondom kateter ini bisa dipertahankan selama 24 jam.